warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini, kalian semester 2 ya. Untuk mata kuliah matematika di semester 2 ini adalah aljabar linier. Aljabar linier ini SKS-nya 2. Jadi ya lumayan untuk akumulasi nilai IPK ya. Kemudian pokok bahasan yang termuat dalam aljabar linier ini yaitu mengenai matriks dan vektor. Nah, untuk minggu ke-1 pekan pertama materinya yaitu mengenai matriks dan operasi matriks. Saya kira ini dulu sudah pernah kalian dapatkan ya materinya waktu di SMA, atau yang SMK juga sudah, karena ini ada di matematika wajib ya kalau tidak salah. Nah, jadi sekarang sifatnya kita kilas balik mengenai matriks dan operasi matriks. Mengenai pengertian dari matriks itu sendiri, jadi matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk segi 4. Nah, susunan bilangan tadi dinamakan entry dalam matriks tersebut. Contohnya, nah ini misalkan matriks A, jadi matriks itu harus dinyatakan dengan huruf kapital. Matriks A, ukurannya 2 kali 2, ada 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama 1, 2, baris kedua 3, 4. Kemudian matriks B, ukurannya 2 kali 1 karena ada 2 baris dan 1 kolom. Jadi baris pertama 5, baris kedua 6. Kemudian matriks C 1 kali 3 ukurannya. Matriks C ini terdapat 1 baris dan 3 kolom. Nah, entry-entry dalam matriks tidak harus bilangan bulat. Jadi bilangan pecahan bisa, misalnya 1/2, 2/3, 3/4, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa juga bilangan irasional dalam bentuk akar, misalkan akar 3. Kemudian bisa bilangan negatif seperti -1, kemudian bisa juga bilangan desimal pi 3,14 sekian. Kemudian dilihat matriks B, ini ada 1 kolom ya. Jadi matriks B ini contoh dari matriks kolom, dan C hanya ada 1 baris. Jadi C ini adalah contoh dari matriks baris. Nah, ini bentuk umum dari matriks persegi. Jadi kalau di matriks A tadi contohnya ya, matriks persegi karena banyak baris dan kolomnya sama. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi matriks A matriks persegi. Nah, bentuk umum dari matriks persegi yang ukurannya n kali n berarti ada sebanyak n baris dan n kolom. Nah, ini bentuk umumnya. Kemudian ada yang namanya diagonal utama. Jadi diagonal utama posisinya di situ pada matriks persegi. Oke, sekarang kita ke operasi matriks. Yang pertama yaitu jumlah dan selisih 2 matriks. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang berukuran sama, jadi 2 matriks bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Syaratnya adalah 2 matriks itu ukurannya sama. Maka jumlah A plus B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan entry-entry B dengan entry-entry A yang berpadanan. Begitu juga dengan selisih. Jadi selisih A dikurangi B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry-entry A dengan entry-entry B yang berpadanan. Nah, di sini ada keterangannya, matriks-matriks yang berukuran berbeda tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan. Contohnya, nah ini di sini ada matriks A dan matriks B, ukurannya sama yaitu 2 kali 2, jadi bisa dijumlahkan, bisa juga dikurangkan. Nah, contohnya di sini tentukan hasil penjumlahan A plus B. Maka caranya yaitu menjumlahkan entry-entry matriks yang berpadanan. Jadi yang posisinya di baris pertama kolom pertama pada matriks A dijumlahkan dengan entry yang pada baris pertama kolom pertama matriks B.
dan seterusnya. Jadi 1 tambah min 4 min 3, kemudian min 7 tambah min 1 min 8, min 3 tambah 0 min 3, 5 tambah 8 13. Kemudian hasil kali matriks dengan skalar. Jika A adalah sembarang matriks dan C adalah sembarang skalar, maka hasil kali C kali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap entry A dengan bilangan C tadi. Contohnya, nah di sini diketahui matriks A yang berukuran 3 kali 3, ada 3 baris dan 3 kolom. Tentukan 2A. Jadi skalarnya di sini adalah bilangan 2. Diketahui matriks A dengan entry-entrynya seperti itu. Maka matriks 2A ini adalah matriks yang diperoleh dengan cara mengalihkan setiap entry pada matriks A dengan bilangan 2. Jadi 8, 10, 14, negatif 6, 0, 2, negatif 12, negatif 2, dan 4. Kemudian operasi pada matriks berikutnya yaitu hasil kali 2 matriks. Jika A adalah sebuah matriks berukuran M kali R, B adalah sebuah matriks berukuran R kali N, maka hasil kali A kali B, AB, adalah matriks berukuran M kali N yang entry-entrynya didefinisikan sebagai berikut. Untuk mencari entry dalam baris I dan kolom J dari matriks perkalian AB, pilih baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B. Kalikan entry-entry yang berpadanan dari baris dan kolom secara bersama-sama. Kemudian jumlahkan hasil kalinya. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa matriks A bisa dikalikan dengan matriks B, syaratnya adalah banyak kolom pada matriks A harus sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, ini contohnya matriks A dengan B. Diketahui matriks A ukurannya 2 kali 3, ada 2 baris dan 3 kolom. Matriks B ukurannya 3 kali 4, ada 3 baris dan 4 kolom. Nah, maka nanti hasil kalinya matriks A kali B adalah matriks yang ukurannya 2 kali 4. Nah, sekarang kita menentukan entry-entry pada hasil perkaliannya. Untuk entry yang terletak pada baris pertama kolom pertama, jadi ambil baris pertama matriks A dan kolom pertama matriks B, dikalikan 1 kali 4, 2 kali 0, 4 kali 2, nanti hasilnya dijumlahkan. Kemudian berikutnya entry pada baris pertama kolom kedua, A1, 2, ya kan, baris pertama kolom kedua, jadi ambil baris pertama matriks A dan kolom kedua matriks B, kalikan 1 kali 1, 2 kali min 1, 4 kali 7, nanti hasilnya dijumlahkan. Kemudian berikutnya entry pada baris pertama kolom ketiga, A1, 3, berarti ambil baris pertama matriks A, kolom ketiga matriks B, kalikan 1 kali 4, 2 kali 3, 4 kali 5, kemudian jumlahkan. Nah, demikian seterusnya sampai entry pada baris kedua kolom keempat. Jadi ambil baris kedua matriks A, kolom keempat matriks B, 2 kali 3, 6 kali 1, 0 kali 2, kemudian hasilnya jumlahkan. Nah, hasil akhirnya seperti ini, 12, 27, 30, 13, 8, min 4, 26, 12. Ya, seperti ini. Jadi intinya adalah cari posisinya dulu, entry-nya. Misalkan pada hasil perkalian itu pada posisi keberapa, misalkan baris ke-1 kolom ketiga, berarti ambil baris ke-1 matriks A, kolom ketiga matriks B. Misalkan A23, berarti ambil baris kedua matriks A, kolom ketiga matriks B.
Ya. Kemudian berikutnya yaitu transpos suatu matriks. Jika A adalah sembarang matriks M kali N, maka transpos A dinyatakan dengan A pangkat T. Didefinisikan sebagai matriks N kali M yang didapatkan dengan mempertukarkan baris dan kolom dari A, yaitu kolom pertama dari A transpos adalah baris pertama dari A, kolom kedua dari A transpos adalah baris kedua dari A, dan seterusnya. Jadi ini dibalik letak baris dan kolomnya. Nah, di sini diketahui matriks B ukurannya 3 kali 2. Baris pertama 23, baris kedua 14, baris ketiga 56. Tentukan transposnya, maka B transpos 23 yang semula menjadi baris pertama, maka pada transpos menjadi kolom pertama. 23, 14, 56. Jadi itu. Matriks B tadi awalnya ukurannya 3 kali 2, maka B transpos ukurannya 2 kali 3. Kemudian trace dari matriks bujur sangkar. Jadi trace ini hanya ada, maksudnya terdefinisi pada matriks bujur sangkar, matriks persegi yang berukuran N kali N. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka trace A dinyatakan dengan TR dalam kurung matriks A didefinisikan sebagai jumlah entry-entry pada diagonal utama matriks A. Trace A tidak terdefinisi jika A bukan matriks bujur sangkar. Jadi trace ini hanya ada pada matriks yang berukuran persegi N kali N ya. Nah, misalkan di sini diketahui matriks persegi A yang berukuran 4 kali 4. Tentukan trace-nya. Nah, diagonal utamanya entry-nya adalah negatif 1, 5, 7, 0. Entry-entry pada diagonal utama dari matriks A. Nah, trace ini maka entry pada diagonal utama tadi dijumlahkan, negatif 1 tambah 5 tambah 7 tambah 0. Gitu. Jadi hasilnya 11. Oke, kita ke contoh berikutnya. Anggap bahwa A, B, C, D, E adalah matriks-matriks dengan ukuran sebagai berikut. Tentukan manakah yang terdefinisi dari ekspresi berikut ini. Untuk matriks yang terdefinisi, tentukan ukuran matriks yang dihasilkan. Nah, di sini diketahui matriks A, ukurannya 4 kali 5. Jadi pada matriks A ada 4 baris dan 5 kolom. Matriks B juga ada 4 baris dan 5 kolom. Matriks C ukurannya 5 kali 2, jadi ada 5 baris, 2 kolom. Matriks D ukurannya 4 kali 2, matriks E 5 kali 4. Oke, pertama ekspresi B kali A terdefinisi apa tidak. Kemudian ekspresi berikutnya yaitu A dikali C, kemudian dijumlahkan dengan D, terdefinisi apa tidak. Kemudian ekspresi A kali E tambah B, matriks A kali matriks E ditambah matriks B. Nah, coba yang pertama tadi B kali A tidak terdefinisi. Syaratnya dua buah matriks terdefinisi B kali A, berarti harusnya banyak kolom dari matriks B harus sama dengan banyak baris dari matriks A. B-nya 4 kali 5, A-nya 4 kali 5. Nah, ini tidak terdefinisi. Kecuali kalau misalkan B-nya 4 kali 5, A-nya 5 kali 4. Nah, itu baru bisa. Ya, tidak terdefinisi. Kemudian A kali C tambah D. Nah, ini terdefinisi. A dikali C, matriks A ukurannya 4 kali 5, matriks C ukurannya 5 kali 2. Nah, ini sama kan, banyak kolom pada matriks A dengan banyak baris pada matriks C, sama-sama 5. Jadi nanti A kali C terdefinisi dengan ukuran 4 kali 2. Nah, kemudian dijumlahkan dengan matriks D yang berukuran 4 kali 2. Syaratnya matriks bisa dijumlahkan apabila ukurannya sama. Nah, matriks A kali C tadi ukurannya 4 kali 2. Matriks D juga 4 kali 2, jadi bisa dijumlahkan. Maaf, itu ada salah ketik
itu harusnya 4 kali 2 ya. Matriks A kali C terdefinisi dan berukuran 4 kali 2 dijumlahkan dengan matriks D yang berukuran sama 4 kali 2. Nah, itu ada salah ketik, harusnya 4 kali 2. Kemudian matriks A kali E ditambah B. Matriks A tadi ukurannya 4 kali 5, matriks E 5 kali 4, jadi bisa dikalikan. Nanti hasil perkaliannya matriks A kali E ukurannya 4 kali 4. Nah, kemudian dijumlahkan dengan matriks B yang ukurannya 4 kali 5. Nah, ini kan berbeda, ukurannya tidak sama, jadi tidak bisa dijumlahkan. Oke, kemudian tinjau matriks-matriks berikut. Ada matriks B, C, D, E. Matriks B ukurannya 3 kali 2, matriks C 2 kali 3, matriks D dan matriks E 3 kali 3. Hitunglah soal berikut. D ditambah E. Nah, ini mudah ya. Seperti contoh yang tadi, cuma ini ukurannya 3 kali 3. Jadi entry yang berpadanan letaknya dijumlahkan. 1 dengan 6 dijumlahkan, 5 dengan 1, 2 dengan 3, min 1 dengan min 1, 0 dengan 1, 1 dengan 2. Kemudian 3 dengan 4, 2 dengan 1, dan 4 dengan 3. Kemudian 2 kali B transpos ditambah C. Nah, ini B-nya ditransposkan dulu. Bukan B-nya kalikan 2 dulu kemudian ditranspos, bukan. Jadi ini B-nya ditranspos dulu kemudian dikalikan dengan 2. 2 kali B transpos. Kalau 2 kali B kemudian ditranspos, biasanya ada tanda kurungnya. Jadi tanda kurung dalam kurung 2B kemudian pangkat T. Itu kalau artinya adalah B-nya dikalikan 2 dulu kemudian ditranspos. Nah, ini B-nya ditranspos dulu kemudian dikalikan 2. B-nya ditransposkan jadi 30 menjadi kolom pertama, min 1 2, kolom kedua 1 1 jadi kolom ketiga. Oke, kemudian entry-entry pada hasil B transpos tadi dikalikan dengan 2. 2 kali 3, 2 kali negatif 1, 2 kali 1, kemudian 2 kali 0, 2 kali 2, 2 kali 1. Setelah dikalikan 2, kemudian dijumlahkan dengan entry-entry pada matriks C. Jadi hasilnya 7, 2, 4, 3, 5, 7. Oke, sekian untuk pembahasan pada pekan pertama kali ini mengenai matriks dan operasi matriks. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di grup. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.